Halo, selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang yang namanya bekam alias hijamah alias cupping alias kop. Nah, jadi buat teman-teman mungkin udah banyak yang denger lah tentang bekam ya, tapi kita akan bahas lebih dalam sedikit. Yuk, pertama ya, bekam. Bekam itu biasa disebut dengan yang namanya hijamah dalam bahasa Arab, cupping dalam bahasa Inggris, dan kop dalam bahasa Indonesia. Tapi apa sih sebetulnya bekam itu? Nah, kalau kita lansir dari Wikipedia ya, bekam atau dalam bahasa Arabnya al-hijamah adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis atau kental yang mengandung toksin dalam tubuh manusia. Jadi mengeluarkan darah statis yang kental mengandung toksin atau racun ya. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Pengertian ini mencakup dua mekanisme pokok dari bekam, yaitu proses pemvakuman kulit, kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran darah dari kulit yang telah divakum sebelumnya. Nah, jadi ini ada dua inti sebetulnya. Intinya adalah pemvakuman dan mengeluarkan darah. Tapi sebetulnya bekam itu nggak selalu mengeluarkan darah ya. Yang paling umum tuh ada 4 jenis bekam nih. Nah, yang pertama adalah bekam kering. Nah, ini bekam cuma ditarik aja kulitnya, cuma disedot, cuma divakum, tapi tidak ada pengeluaran darah. Paling nanti cuma merah-merah aja nih di punggungnya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah seperti tadi persis, cuman dia mengeluarkan darah. Dengan cara apa? Sebelum ditarik, sebelum divakum tadi, digores-gores dulu di kulitnya. Cuman goresannya sangat lembut, jadi hampir nggak kerasa. Nah, yang ketiga adalah bekam api. Nah, bekam api ini sebetulnya mirip dengan bekam yang pertama, cuman beda medianya aja. Kalau yang pertama tadi medianya adalah cup dari plastik, kalau ini dari kaca. Terus untuk menyedotnya, vakumnya tadi pakai alat pompa gitu ya, namanya pump gun. Kalau yang sekarang ini pakai api untuk menyedot udaranya. Nah, yang terakhir adalah bekam tanduk. Jadi, nah bekam tanduk ini sebetulnya ini tradisional banget, gitu ya. Sebenarnya tradisional banget. Ini sebetulnya fungsinya persis sama dengan bekam kering yang pakai cup ini gitu. Makanya ini kan ada bekam yang biasanya, ada bekam tanduk. Tapi ada beberapa terapis atau beberapa pasien yang meyakini bahwa terapi dengan menggunakan bekam tanduk ini ada bedanya, lebih berkhasiat, lebih manjur lah. Itu biasanya sih sebetulnya lebih ke arah sugesti, tapi kalau secara umum sebetulnya nggak ada bedanya. Nah, berikutnya beberapa catatan sejarah tentang bekam. Nah, bekam ini sebetulnya sudah lama sekali ada di dunia. Mungkin di hampir di semua negara tuh ada. Tapi yang tercatat itu banyak, zaman Yunani kuno, Mesir gitu ya. Tapi saya cuma ngasih 3 aja nih. Yang pertama adalah seorang herbalis Ge Heong dari Cina nih ya. 281 sampai 341 Masehi dalam bukunya A Handbook of Prescription for Emergencies. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, aslinya bahasa Cina. Dia menggunakan tanduk hewan untuk membekam atau mengeluarkan bisul yang disebut dengan teknik Jiaofa. Nah, jadi kalau teman-teman nanti dengar ada saya di terapi Jiaofa. Nah, Jiaofa itu sebetulnya adalah bekam. Jadi nggak ada bedanya. Terus yang kedua adalah pada kurun abad ke-18, orang-orang Eropa menggunakan lintah atau alak sebagai alat untuk bekam dan dikenal dengan istilah leech therapy. Praktiknya seperti ini masih dilakukan sampai dengan sekarang. Nah, leech therapy ini sebetulnya beda dengan bekam. Nanti akan kita jelaskan di video lainnya. Dan ini terapi lintah ini sangat manjur ya. Sampai sekarang pun saya juga masih sering menggunakannya. Saya pribadi juga, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali saya menerapi diri saya sendiri pakai terapi lintah. Nah, yang ketiga ini adalah salah satu catatan paling tua tentang adanya bekam. Ini ya, disebutkan oleh Curtis N.J. tahun 2005 dalam artikel Management of Urinary Tract Infection bahwa catatan kedokteran tertua Ebers Papyrus yang ditulis sekitar tahun 1550 sebelum Masehi di Mesir kuno menyebutkan masalah bekam. Jadi catatan bekam itu sudah ada sejak 3571 tahun yang lalu, jadi sebelum tahun 0 pun sudah ada gitu, udah lama banget sebetulnya. Dan sebetulnya ini masih banyak lagi catatan sejarah tentang bekam. Nah, apakah bekam cuma di dunia timur aja, di Arab, di Cina, di Asia gitu ya? Ternyata enggak. Dan di dunia barat, bahkan sampai dunia barat modern pun juga masih banyak yang pakai bekam.
Nah, contohnya ini ya, Alexis Black, Ancient Chinese Technique of Cupping Offers Pain Relief Without Drugs or Surgery. Jadi dia menyarankan untuk melakukan bekam untuk mengurangi rasa sakit pada tubuh gitu ya, tanpa obat dan tanpa operasi. Nah, yang kedua adalah Anita J. Shannon, LMBT, Master Cupping Therapy for Healthcare Professional. Nah, jadi ini menyarankan bekam untuk merawat kesehatan. Yang ketiga, Celeste Paltrow and Spears Stuck on Ancient Chinese Art of Cupping. Jadi selebriti di Amerika ada yang namanya Gwyneth Paltrow dan Britney Spears, itu dia juga suka menggunakan terapi ini. Mereka adalah beberapa artis Hollywood yang sering melakukan terapi bekam. Nah, ini ya, Dr. Nishi Joshi menggunakan akupunktur dan bekam untuk menangani kanker payudara dari artis Kylie Minogue serta menterapi Cate Blanchett dan Kate Moss. Jadi kalau nggak salah Kylie Minogue ini penyanyi dari Australia ya, gitu. Dia juga artis film juga. Dia tuh pernah punya kanker payudara dan ini salah satu penanganannya juga dengan terapi bekam. Terus berikutnya, Dr. S. Temer, Cupping Therapy Beneficial in Treating Numerous Diseases. Nah, ini artinya adalah terapi bekam untuk menangani berbagai macam penyakit. Berikutnya adalah Dr. Petra Ziesenbecher dari Vienna, Austria, ahli pengobatan herbal yang menerapkan metode cupping dan lintah. Dan salah satu pasien langganan yang terkenal adalah Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Britney Spears, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sekali di dunia barat itu ternyata menggunakan bekam, tapi kita aja yang nggak tahu. Kita pikir ini cuma ada di Asia, khususnya di Indonesia, Cina, Arab, tapi ternyata di seluruh dunia termasuk dunia barat, bahkan dunia barat modern sekalipun. Nah, jadi kira-kira gini kalau mekanisme bekam ya. Jadi ketika ini nanti si kulit itu digores gitu ya, dia akan keluar titik-titik darah kecil gini nih. Nah, nanti setelah disedot gitu ya, yang bawah ini disedot, darah yang ini akan keluar. Dan darah ini bukan darah segar ya, tapi kalau kita lihat tadi referensinya adalah darah kental yang bertoksin atau beracun. Jadi darah ini sebetulnya tidak berguna bagi tubuh manusia, sudah tidak berguna, tapi dia harus dibuang. Nah, kalau mau buang secara alami dia memerlukan waktu yang lama, mungkin bisa 100 hari apa 120 hari itu kalau nggak salah. Tapi dengan bekam kita bisa keluarkan secara cepat dan berkala. Nah, ini alat-alat terapinya. Nah, alat-alat terapi itu sebenarnya masih banyak ya. Tapi yang paling umum adalah ini, yang paling kiri itu alat bekam dari plastik gitu ya, yang untuk modern sekarang, dan ini untuk alat penjedotnya yang namanya vacuum gun atau pump gun. Nah, dan ini ya yang bawah yang paling kiri adalah alat terapi bekam dari tanduk. Karena zaman dulu itu biasanya itu dari tanduk, dari tulang itu dipakai untuk cup bekam. Nah, yang atas kanan ini adalah cup untuk terapi bekam api. Nah, terapi bekam api harus dari kaca, kalau enggak nanti dia meleleh. Dan yang sebelah kanan ini alat untuk nyalain apinya. Nah, yang di ujung kanannya ini dikasih kapas, kasih alkohol, setelah itu nanti disulut api. Nah, yang paling bawah ini adalah namanya lancet. Nah, lancet ini biasanya dipakai untuk ngambil darah kalau kita mau tes darah ya. Tapi ini biasanya untuk dibekam digunakan untuk menggores-gores punggung supaya irisannya itu sangat lembut, sangat kecil dan tidak berbahaya. Nah, ini adalah urutannya membekam. Yang pertama adalah according to the needs of the location, select the appropriate size of the cupping. Jadi cari dulu titik yang mau diterapi, tentukan areanya, baru nanti tentukan ukuran gelas bekamnya. Jadi semakin luas area bekamnya, cupnya semakin besar, dan semakin kecil areanya, nanti gelas cupnya juga semakin kecil. Terus step 2, connect pump to the top of the cups and pull the rod vertically 2-3 times until the skin uplift. Jadi tempelkan tadi ya vakum gunnya tadi ke mangkoknya, habis itu ditarik, dipompa gitu ya, di vakum 2-3 kali sampai ketarik. Itu yang step kedua. Nah, step ketiga adalah according to the personal pressure, select the appropriate pressure value. Jadi untuk tarikannya ini, untuk tekanannya itu harus disesuaikan dengan si pasien. Jadi kalau pasiennya kuat ya bisa ditarik yang kuat, tapi kalau si pasiennya sensitif, nah paling tarikannya cuma 1 kali, 2 kali atau maksimum 3 kali aja, sesuai dengan kekuatan si pasien. Nah, yang terakhir adalah kalau sudah selesai,
Step 4 baru nih, remove the vacuum pump with which connect cups gently. Jadi kalau sudah tarikannya sudah cukup, lepas si pompanya tadi. Jadi dibiarin aja dulu nih si cupnya nempel ke tubuh. Kira-kira gitu basic dasarnya. Nah, setelah diterapi, itu biasanya tubuh akan bereaksi. Reaksi hasilnya apa? Ada 8 nih. Yang pertama, ini bekasnya ya, bekas tarikan tadi. Yang pertama ada paling kiri nih. Jadi kalau warnanya seperti ini nih, kira-kira sirkulasi darahnya bagus. Nah, semakin ke kanan, semakin gelap, ini biasanya darahnya semakin jelek. Jadi semakin ke kanan ini sirkulasinya jelek. Nah, yang paling kanan ini adalah congestion atau penyumpatan pembuluh darah dan toksin, berarti banyak racunnya. Nah, di kiri ini yang paling kiri bawah adalah purpura, itu adalah memar gitu ya, biru-biru. Jadi ini kurang bagus kalau yang seperti ini. Terusan yang blister ini adalah melepuh. Nah, ini kalau melepuh ini biasanya adalah kesalahan dalam proses terapinya, terlalu kencang nyedotnya atau kesalahan prosedur. Nah, black patches, nah ini kadang-kadang juga keluar nih black patches atau bintik-bintik hitam ini. Ini nanti biasanya juga akan hilang sendiri, cuman diusahakan jangan sampai keluar seperti ini. Nah, yang terakhir adalah dia kulitnya putih aja gitu, nggak ada warna perbedaan, itu nggak ada. Nah, ini artinya adalah darah dan Qi-nya mengalami defisiensi, artinya sirkulasi darahnya tidak bagus. Biasanya badannya dingin kalau seperti ini. Nah, bedanya apa sih darah bekam sama darah donor darah? Kan sama-sama ngeluarin darah ya. Jadi ini derma darah adalah donor bekam. Jadi nanti kita lihat beberapa aja ya. Nah, kalau yang darah bekam ini, darah itu dari lapisan kulit kapiler atau kulit paling luar. Tapi kalau darah untuk donor ini dari pembuluh darah besar. Jadi ini darah segar. Kalau ini adalah darah yang sudah mati. Yang kedua adalah yang ini tidak banyak keluar sel darah putih. Tapi kalau donor darah, sel darah putihnya pasti keluar karena dia bercampur dengan darah segar. Yang ketiga ya, darah bekam itu darahnya bertoksik atau beracun dan kental. Kalau darah segar itu segar dan cair. Yang keempat adalah bekam itu darahnya lebih bau. Tapi kalau darah segar yang darah donor ini tidak berbau, dan seterusnya. Jadi banyak sebetulnya perbedaan dari darah yang dibekam sama darah untuk donor darah. Nah, gunanya apa sih dibekam itu? Kok kita perlu dibekam? Nah, ini ada beberapa ya. Membuang sel-sel darah yang mati, menstabilkan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, mengeluarkan toksin dalam badan, mengembalikan paras normal kolesterol, maksudnya ini tingkat normal ya, tingkat normal kolesterol, menghilangkan angin dalam badan, buat masuk angin kira-kira gitu, melegakan sakit kepala, meringankan tubuh badan, jadi badan lebih ringan rasanya, menurunkan tingkat gula darah, mengurangi resiko penyakit. Nah, ini kira-kira secara umum efek positif dari bekam. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngebekam, yang paling gampang itu ya titiknya titik organ, karena sebetulnya nanti ada titik kombinasi, titik Qi, titik akupunktur dan lain-lain. Tapi kalau mau belajar awal, pertama cari aja titik organ. Jadi di mana organnya, disitulah titiknya. Kira-kira gini, ini contohnya ya, kanan kiri ini kan paru-paru ya, maka ini paru-paru nih. Tuh. Nah, terusnya jantung. Nah, ini kan jantung nih, sebelah kanan nih ya, jantung. Ini juga titik jantung. Pankreas sama spleen itu limpa juga sama. Jadi kira-kira gitu. Jadi petanya si organ itu di mana, sakitnya di mana, ya udah di organ itu yang dibekam. Jadi paling gampang itu. Nah, kalau mau secara Islami Tibun Nabawi nanti ada yang namanya Umumugis, Al-Akhdain, Al-Kahil, Al-Katifain, dan lain sebagainya. Dan ini kira-kira nah, ini banyak kok chart bekam di internet itu banyak. Nanti cari chartnya aja, terus cari arti-artinya sama khasiatnya, itu bisa dapat gampang di internet. Nah, siapa sih yang harus dibekam? Nah, sebetulnya semua orang tuh harus dibekam gitu, karena manusia hidup itu selalu
harus dibersihkan racunnya. Jadi inti dari bekam itu adalah mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh, utamanya adalah di darah-darah yang sudah tidak terpakai, supaya tubuh itu sirkulasinya bisa baik lagi. Nih, kita lihat ya, di luar negeri aja nih, The Rock nih, Dwayne Johnson, Justin Bieber, ini pemain bola dunia nih, Karim Benzema, terus kan Gwyneth Paltrow nih, pemain dari Iron Man. Ini mereka aja bekam, masa sih kita enggak gitu ya. Apalagi kan kalau di Islam, bekam itu adalah salah satu sunnah ya. Nah, kapan sih waktu ideal untuk berbekam? Nah, ini sebagai patokan aja ya, tidak harus, tapi ini cuma sebagai patokan. Pertama adalah siklusnya 3 jam sesudah makan. Jadi kalau mau dibekam, usahakan setelah makan. Jangan terlalu kenyang, tapi yang penting sudah makan aja, sudah ada isinya. Terus siklus hariannya itu di jam berapa? Kalau mau pagi sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi, tapi kalau mau siang jam 1 siang sampai jam 3 sore. Antara jam segitulah. Terus siklus mingguan. Nah, kalau mau itu setiap harinya, hari Senin, Selasa, dan Kamis. Pilih salah satu aja, jangan tiga-tiganya diambil. Terus kalau mau bulanan gimana? Secara sunnahnya itu tanggal 17, 19 sampai 21. Ini bulannya bulan Komariah ya, bukan Januari Februari ya gitu ya. Nah, kalau tahunan seperti apa? Disarankan setiap bulan Sya'ban. Nah, jadi inilah patokan panduan kapan kita melakukan bekam. Tidak harus, tapi ini cuma jadi guideline. Nah, kalau kita mau terapi di mana? Ya kalau teman-teman mau belajar terapi sendiri silahkan aja sama keluarga atau gimana. Tapi kalau mau terapi keluar, saya sarankan yang sudah mempunyai sertifikasi atau tergabung dalam asosiasi. Nah, salah satu asosiasi yang diakui adalah Asosiasi Bekam Indonesia. Nggak harus tergabung asosiasi sih. Tapi kalau terapis yang sudah tergabung sama asosiasi itu biasanya mereka punya standarisasi persiapan terapi, proses terapi, dan penanganan after terapi. Jadi kalau setelah terapi ada apa-apa, mereka sudah punya prosedurnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman, itulah sedikit tentang bekam dari awal sampai apa yang kita mesti tahu tentang bekam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesembuhan, kesehatan, dan kemakmuran. Saya Wahyu Krinisya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.